أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat dan anugerah yang masih memberikan kepada kita hingga detik yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang sangat banyak tak terhingga dan tak pernah bisa kita hitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam salah satu firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kalian semua yang kalian pinta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan kalau sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu senantiasa berbuat zalim dan senantiasa mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang hamba yang senantiasa diberikan nikmat yang sangat banyak sekali, tugas kita adalah bersyukur, menjadikan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai alasan untuk kita makin semangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan keberkahan maupun nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka Allah mengancam dengan siksaan yang sangat pedih sekali. Ayat yang ma'ruf, ayat yang terkenal di telinga-telinga kita. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sekiranya kalian bersyukur atas nikmatku, maka sungguh aku akan tambahkan kenikmatan tersebut kepada kalian. Dan kalau sekiranya kalian kufur, mengingkari kenikmatan yang Allah berikan, maka sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, bimbingan serta hidayah untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, dan semoga Allah melindungi kita dari perbuatan tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena kita tidak akan pernah bisa menampung atau kuat untuk menahan beban siksaan yang Allah berikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sore hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membicarakan sebuah pembahasan yang tidak kalah agung dengan pembahasan-pembahasan lainnya dan tidak kalah penting dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Saya berikan atau saya ambil dengan judul Al-Ithar, yang mana ithar maknanya adalah mengedepankan kebutuhan orang lain daripada kepentingan
pribadi atau mengedepankan kepentingan orang lain daripada kebutuhan pribadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara perangai seorang muslim, di antara akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah sifat ithar, lebih mementingkan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan diri sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dituntut untuk senantiasa ta'awun, saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan albir, dalam perbuatan kebaikan, wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan yang menyebabkan permusuhan. Artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang tidak mungkin tinggal sendirian, sebagai seorang muslim yang tidak mungkin hidup sendirian, dan tidak mungkin kita mampu untuk hidup sendirian, kita dituntut untuk senantiasa melanggengkan persaudaraan di antara sesama muslim. Di antara caranya adalah dengan ta'awun, saling tolong menolong, dan di antara bentuk tolong menolong adalah mengedepankan urusan orang lain daripada sifat egois diri sendiri, yaitu mementingkan kebutuhan diri sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sifat ithar, sifat mengedepankan urusan orang lain, mengedepankan kebutuhan orang lain, ini merupakan sifat generasi terbaik, sifat orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat calon-calon penghuni surga. Siapa lagi kalau bukan para sahabat, murid-murid Nabi SAW, yang mereka pun merasakan kesulitan yang dirasakan pula oleh orang-orang zaman sekarang. Bahkan kesulitan mereka jauh lebih parah daripada kesulitan orang-orang zaman sekarang. Para sahabat Nabi SAW, jangankan Anda tanya apakah mereka pernah lapar atau tidak. Para sahabat Nabi SAW, jangan Anda tanya apakah ada kemiskinan di antara mereka. Para sahabat Nabi SAW, jangan Anda tanya apakah semuanya hidup dalam kekayaan atau tidak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi SAW, sebagian mereka hidup dalam kekayaan, itu benar. Namun sebagian mereka hidup dalam kemiskinan. Sebagian mereka hidup dalam keterbatasan dan kesederhanaan, dalam keadaan Allah berikan kepada hati-hati mereka sifat qanaa'ah, selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Dengan keadaan sederhana yang ada pada mereka, jamaah sekalian, tidak menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang egois. Egois dalam artian mereka mementingkan kebutuhan pribadi saja, lupa dengan orang lain, lupa untuk mementingkan kebutuhan orang lain, dan tidak pernah terlontarkan dari lisan-lisan mereka. Mereka mengatakan, kalau saya membantu orang lain, siapa yang bantu saya? Kalau saya senantiasa memikirkan orang lain, siapa yang memikirkan tentang saya? Kalau saya mengedepankan kebutuhan untuk orang lain, lalu yang mencukupkan diri saya siapa? Jamaah sekalian, ini perkataan yang sangat egois sekali. Perkataan seakan-akan orang tersebut lupa terhadap Allah sang pemberi kenikmatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan mereka, khususnya orang-orang Ansar, para sahabat-sahabat yang merupakan penduduk Madinah, yang mereka dengan penuh kegembiraan dengan keterbatasan yang ada pada mereka, mereka menyambut saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, sahabat-sahabat yang meninggalkan harta serta keluarga mereka di Makkah, beranjak kepada kota terbaru yaitu Madinah. Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian firmankan kejadian tersebut dan pujian Allah kepada mereka, orang-orang Ansar, dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang yang telah mempersiapkan rumah-rumah, yaitu orang-orang Ansar, dan mereka telah beriman sebelum orang-orang Muhajirin datang kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Orang-orang Ansar, meskipun mereka belum pernah bertemu dengan orang-orang Muhajirin, namun mereka telah mencintai orang-orang Muhajirin tersebut sepenuh hati dan sangat tulus sekali kecintaan mereka. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
dan mereka tidak menemukan dalam hati mereka sedikit pun kebutuhan terhadap apa-apa yang mereka miliki. Bahkan mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri, padahal mereka juga sangat butuh sekali. Khasasah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sifat orang-orang Ansar, sifat para sahabat Madinah yang mereka ternyata Masya Allah mencintai para muhajirin, dan mereka tidak menemukan sedikit pun kebutuhan terhadap nikmat-nikmat yang ada pada mereka. Bahkan mereka rela mengedepankan nikmat-nikmat tersebut, mereka peruntukkan untuk saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang diberikan perlindungan dari sifat pelit yang ada pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Anda ingin menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka jauhilah sifat pelit yang ada pada diri Anda. Maka cintailah saudara semuslim Anda dan kedepankan urusan mereka daripada kebutuhan Anda pribadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini para sahabat-sahabat Ansar yang mereka hidup dalam keterbatasan. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan. Bahkan kalau tidak berlebihan, sebagian mereka pun hidup dalam kemiskinan, jamaah sekalian. Namun mereka berani mengedepankan urusan saudaranya, lebih mementingkan nikmat-nikmat yang ada pada mereka untuk saudara-saudara mereka semuslim. Adapun kita jamaah sekalian, yang belum tentu semiskin mereka, kita belum tentu sesengsara kehidupan mereka. Kita hidup dalam keadaan serba ada, serba mudah, Masya Allah. Semiskin-miskinnya orang zaman sekarang, Masya Allah, mereka bisa makan dalam sehari beberapa kali. Semiskin-miskinnya orang zaman sekarang, Masya Allah, mereka memiliki baju berhelai-helai, bukan hanya satu helai. Mereka memiliki kendaraan, mereka memiliki tempat tinggal, meskipun masih mengontrak tentunya, tapi punya tempat tinggal, Masya Allah. Artinya semiskin-miskinnya zaman sekarang masih sangat bisa untuk membantu orang lain sebenarnya. Namun syaitan yang ada pada diri mereka membisikkan kepada mereka agar mereka takut miskin, agar mereka senantiasa takut bersedekah, takut terhadap kefakiran, takut bangkrut, takut rugi. Kalau saya bersedekah kepada orang lain, siapa yang sedekah kepada saya? Kalau saya memberikan kepada orang lain gak ada yang memberikan kepada saya. Buat apa saya capek-capek mementingkan urusan orang lain? Orang-orang itu gak ada yang pernah memikirkan tentang saya. Ini sifat yang sangat egois, bersumberkan dari syaitan, tidak layak ada pada hati seorang muslim yang katanya semangat mengikuti tuntunan para sahabat Nabi SAW. Jamaah sekalian, ingat, barang siapa yang diberikan perlindungan dari sifat pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ithar, ya, sifat ithar yang hendaknya ada pada diri seorang muslim. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ithar itu sendiri didefinisikan oleh sebagian ulama, di antara definisinya adalah an yuqaddimal mar'u ghairahu ala nafsihi fi jalbin naf'i lahu wa daf'i dhurri anhu. Ithar maknanya adalah seseorang mengedepankan untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri dalam hal meraih manfaat dan menolak madarat. Artinya begini, di antara bentuk ithar yang didefinisikan oleh para ulama adalah seorang muslim mengedepankan urusan orang lain terlebih dahulu. Adapun dia bisa belakangan dalam hal meraih manfaat. Adapun dalam hal menolak madarat pun sama seperti itu. Artinya begini, ketika ada saudaranya semuslim berada dalam bahaya, dia pun berada dalam bahaya, tetap dia mengedepankan keselamatan saudaranya daripada keselamatan dia sendiri. Meskipun bukan berarti definisi ini menyebabkan seseorang harus nekat, harus mencelakai diri sendiri, harus melukai diri sendiri, harus menyengsarakan diri sendiri, harus menceburkan diri sendiri kepada kebinasaan. Tidak. Islam melarang kita untuk menceburkan diri kepada kebinasaan. Artinya begini, seorang muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar kebutuhan-kebutuhan saudaranya terpenuhi. Maka insya Allah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang mencukupkan kebutuhan saudara semuslim, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kecukupan.
bahkan kemudahan urusan dunia maupun akhirat. Jadi jamaah sekalian, jangan takut-takut ketika syaitan membisikkan kepada Anda bisikan-bisikan Anda akan jatuh miskin, Anda akan sengsara, Anda akan kehabisan harta ketika Anda ingin berinfak misalnya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, kata Allah. Tidaklah balasan kebaikan merupakan kebaikan pula. Anda berbuat kebaikan, Allah pasti balas berupa kebaikan. Anda memberikan kebaikan berupa memudahkan urusan orang lain, memberikan kecukupan kepada mereka, maka Allah pun akan memberikan kemudahan urusan kepada Anda. Kata Nabi SAW, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan urusan baik dunia maupun akhirat. Tidakkah Anda rindu dengan kemudahan urusan jamaah sekalian? Yang Anda pun pasti memiliki urusan. Anda pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Anda pernah mengalami yang namanya problem. Anda ingin kemudahan, maka ikhtiar bentuk usaha Anda dalam mencari kemudahan adalah dengan cara memberikan kemudahan kepada saudara semuslim, kepada orang lain. Sebaliknya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, orang yang pelit terhadap dirinya sendiri, tidak mau memberikan kebutuhan, memberikan kecukupan kepada orang lain, tidak mau memberikan kemudahan kepada orang lain, maka tentu sifat pelitnya tersebut akan menyengsarakan dirinya sendiri. Wa may yabkhal dan barang siapa yang pelit, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang pelit untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Dia sedang menyengsarakan dirinya sendiri. Seseorang yang dia pelit, tidak mau berbagi kepada saudara semuslim, tidak mau memberikan infak kepada saudara semuslim, tidak mau memberikan manfaat kepada saudara semuslim, kelak ketika dia membutuhkan pertolongan, tidak ada satu orang pun yang ingat kepadanya. Kelak ketika dia mengalami kesulitan, maka orang-orang enggan untuk membantunya. Kenapa? Karena dia pun enggan untuk membantu orang lain. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia gambaran ithar. Dan perlu Anda ketahui jamaah sekalian, bahwa ithar yang sedang saya bahas di majelis yang insya Allah berbarokah ini pada sore hari ini yang berbahagia jamaah sekalian, ithar yang dimaksud adalah ithar dalam perkara-perkara dunia, bukan dalam perkara-perkara akhirat, bukan dalam perkara-perkara agama, perkara ibadah. Adapun ithar mengedepankan orang lain dalam masalah ibadah, maka ini perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Saya akan menyebutkan insya Allah beberapa dalil-dalil yang menguatkan perkataan tersebut. Ketika Anda ingin mengedepankan urusan orang lain, silahkan, namun dalam perkara-perkara dunia saja. Ada sebuah misalkan harta atau makanan, Anda juga membutuhkan makanan tersebut, namun Anda lihat saudara Anda jauh lebih membutuhkan, maka kedepankan makanan tersebut kepada saudara Anda. Allah akan berikan kepada Anda kecukupan, kekayaan dengan sesuatu yang halal darinya subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah ibadah jamaah sekalian, ketika misalkan kita melihat ada sebuah shaf di dalam masjid yang kosong misalnya, lalu jangan sekali-kali Anda menawarkan kepada saudara Anda untuk memenuhi shaf tersebut, jangan. Maka Anda harus bersegera untuk mengisi shaf tersebut. Kenapa? Mengisi shaf, salat di shaf terdepan merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ithar dalam masalah ibadah kepada Allah, dan saya akan sebutkan dalilnya pada poin-poin mendatang insya Allah. Yang berikutnya, fadlul ithar wa makanatuhu, keutamaan ithar atau manfaat memiliki sifat ithar. Apa manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda memiliki sifat ithar? Ketika Anda punya sifat lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan pribadi. Di antara manfaatnya yang pertama, yahmilu sahibahu 'alal badli wal 'ata wal karami was sakha. Sifat ithar menyebabkan Anda atau pelakunya tentunya sangat mudah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain dan menyebabkan seseorang menjadi orang yang dermawan. Tentunya terlindungi dari sifat pelit. Dengan sifat ithar, insya Allah seseorang akan mudah memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada saudaranya, dan dia menjadi orang yang sangat dermawan, dilindungi dari sifat pelit. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengedepankan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 92. Dalam surat Ali Imran ayat 92.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah mendapatkan albir, tidak akan pernah meraih kebaikan. Albir itu jamaah sekalian adalah puncaknya kebaikan. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di sini memotivasi kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang maksimal, maka jangan lupa untuk berinfak dengan sesuatu yang kita cintai. Berinfak dengan sesuatu yang kita juga butuh terhadap sesuatu itu. Banyak orang, atau kita katakan mungkin ada beberapa orang yang mereka siap berinfak, namun menginfakkan perkara-perkara yang mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. Sebagian mereka mungkin berinfak dengan baju-baju bekas. Kenapa baju bekas? Karena baju-baju yang bagus, yang baru mereka masih butuh. Ada beberapa baju-baju yang telah usang, gak kepake, maka mereka infakkan dengan itu. Jamaah sekalian, sekali-kali mari kita bangkitkan, kita ubah kebiasaan lama, berinfak dengan sesuatu yang kita cintai, berinfak dengan sesuatu yang kita juga butuh terhadapnya. Kita memiliki uang jamaah sekalian, kita juga butuh, sangat butuh. Tentu apa salahnya kalau kita bagi beberapa persennya kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Saya tidak katakan berikan semuanya sampai habis kita sengsara, tidak. Minimal berikan beberapa persennya agar diri ini terbiasa memiliki sifat dermawan. Diri ini terbiasa memiliki sifat baik, dan diri ini terbiasa untuk berlindung dari sifat pelit jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kata Allah sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian sukai, kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan Anda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha adil kepada hambanya. Yang berbuat baik dibalas kebaikan, yang berbuat buruk pun dibalas dengan keburukan. Artinya begini, ketika syaitan membisikkan kepada Anda, kalau saya infak, nanti orang gak ada yang infak ke saya. Kalau saya infak, nanti saya miskin. Kalau saya infak, nanti uang saya habis. Kalau saya infak, nanti orang gak ada yang peduli sama saya, gak ada yang pernah balas. Kalau saya ngasih-ngasih terus, orang gak ada yang ngasih kepada saya. Jamaah sekalian, fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan-kebaikan Anda. Anda pernah berinfak, wallahi demi Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janji-janjinya. Jangan takut jamaah sekalian, Allah pasti akan mengganti. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui kebaikan-kebaikan yang akan Anda kerahkan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat atau dampak positif memiliki sifat ithar adalah alladhi yadullu ala safa'in nafsi wa naqaiha minal bukhli wasyuh. Ithar menyebabkan pelakunya memiliki jiwa yang sangat tulus dan baik, dan dia akan terlindungi dari sifat pelit. Jamaah sekalian, ithar menyebabkan seseorang memiliki jiwa yang baik, jiwa yang tulus, hati yang baik. Dan sifat ithar menyebabkan seorang muslim terlindungi dari sifat pelit. Bahkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala." Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ada salah seorang jamaah sekalian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling besar pahalanya, yang paling mulia pahalanya, yang paling tinggi pahalanya? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sedang syahih, sedang sehat, sahih, sedang sehat, sedang syahih, sedang pelit, dan takhsyal faqr, dan engkau sedang takut miskin. Ta'mulul ghina, dan engkau sedang mendambakan kekayaan. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum, dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW, sedekah terbaik itu adalah ketika diri ini sedang merasa pelit-pelitnya kepada orang lain. Sedekah terbaik ketika diri ini sedang takut miskin, ketika diri ini sedang mendambakan kekayaan. Kita punya harta yang tinggal sedikit lagi, kita sedang menghayal kita ingin kaya, ingin punya harta lebih banyak lagi. Kita sedang ketakutan kalau harta ini habis kita akan miskin. Dan kita sedang menyimpan baik-baik harta ini, tidak ingin kita bagikan kepada orang lain. Kenapa? Takut habis. Ternyata itulah keadaan di mana sedekah Anda merupakan sedekah yang paling terbaik, jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Berani melakukan hal tersebut? Ini merupakan tantangan yang begitu berat, jamaah sekalian, untuk dipraktekkan. Namun bismillah, mohon pertolongan kepada Allah. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi orang yang jiwanya baik. Kita akan menjadi orang yang hatinya tulus. Kita akan menjadi orang yang terlindungi dari sifat pelit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah ungkapan yang mungkin menurut saya lumayan bagus. Seseorang yang mengatakan, saya memberikan kepada orang lain bukan karena saya memiliki kelebihan yang sangat banyak, bukan. Namun saya memberikan ini kepada orang lain karena saya tahu bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya menjadi orang miskin, menjadi orang yang tidak memiliki harta, menjadi orang yang serba kekurangan. Jamaah sekalian, maka kita memberikan ini, memberikan itu kepada orang lain bukan karena kita memang merasa paling kaya, merasa paling ada, bukan. Kita memberikan A dan B kepada orang lain karena kita tahu bagaimana perihnya merasakan kemiskinan, bagaimana perihnya menahan lapar, bagaimana perihnya sifat membutuhkan. Maka jamaah sekalian, kalau Anda punya sifat seperti ini, maka hati Anda menjadi hati yang baik. Sifat egois dalam diri Anda akan sirna insya Allah. Sifat pelit dan sifat-sifat buruk, apalagi sifat mau menang sendiri, itu akan sirna dari diri kita insya Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka sedekahlah di waktu-waktu terbaik, yaitu ketika kapan? Ketika kita takut miskin, sedang menghayal ingin kaya, dan kita sedang memiliki harta yang kita cintai, dan kita sedang simpan-simpan, gak mau berikan kepada orang lain. Itulah momen sedekah terbaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Anda yang suka bersedekah pahala yang berlipat ganda dan ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh lebih baik daripada sedekah yang Anda keluarkan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, di antara manfaat atau dampak positif memiliki sifat ithar adalah sifat ithar menyebabkan seseorang bisa menjadikan sebuah nikmat yang sedikit namun cukup untuk banyak orang. Ya, sifat ithar menyebabkan seseorang bisa merubah nikmat yang sedikit namun cukup untuk banyak orang. Logika orang pelit, ketika dia punya harta sedikit, maka hanya cukup untuk dia sendiri. Bahkan dia mengatakan, ini aja nggak cukup. Untuk saya nggak cukup sama sekali, saya butuh tambahan. Kan begitu. Adapun orang-orang yang punya sifat ithar, nikmat yang sedikit bisa dia cukupkan kepada orang-orang lain. Bisa dia ajak orang lain yang mereka juga membutuhkan agar bisa merasakan nikmatnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati yang qanaah. Qanaah itu artinya sifat selalu merasa cukup. Apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita merasa cukup. Adapun orang-orang yang mereka tidak punya sifat qanaah, berapapun yang Allah berikan, sebanyak apapun yang Allah berikan, dia nggak akan pernah merasa puas sama sekali. Dia selalu mengatakan ini nggak cukup, itu nggak cukup, belum buat ini, belum buat itu, dan seterusnya. Cuma segini, saya nggak bakal bisa memberikan kepada orang lain. Cuma segini, ini nggak cukup. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi hamba muslim yang qanaah, nikmat yang sedikit bisa digunakan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang sangat banyak sekali. Nabi SAW sabdakan, ta'amul itsnaini kafith thalatha. Makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Wa ta'amul thalatha kafil arba'ah.
Dan makanan untuk 3 orang, makanan 3 porsi itu cukup untuk 4 orang. Bahkan dalam hadis yang lain, makanan 2 orang cukup untuk 4. Makanan 4 cukup untuk 8 orang. Artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, logika kita atau logika orang yang pelit, makanan 1 porsi buat 1 orang. Namun orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang memiliki sifat qanaah, orang yang selalu peduli kepada urusan orang lain, orang yang senantiasa merasakan atau punya sifat empati, merasakan bagaimana perihnya menahan lapar, 1 porsi yang dia miliki, dia bisa bagikan kepada beberapa orang. Lebih baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 1 porsi bisa dinikmati oleh 3 orang, meskipun memang tidak kenyang, tapi semua bahagia. Daripada 1 porsi dinikmati oleh 1 orang dan dia terlalu kenyang, bahkan tidak ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan hanya rasa malas setelah dia kenyang tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dampak positif dari sifat itsar yang saya sebutkan tadi bermanfaat untuk kita semua, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin selanjutnya saya akan sampaikan kepada Anda tentang beberapa contoh-contoh itsar, contoh-contoh perbuatan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri, kebutuhan pribadi. Di antara contoh perbuatan itsar, dan sebelumnya jamaah sekalian, saya akan sampaikan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya itsar ini bukan dalam masalah ibadah, namun dalam masalah dunia. Ingat sekali lagi, bahwa itsar bukan dalam perkara ibadah, dalam perkara agama, dalam perkara akhirat. Namun itsar di sini yang saya bahas adalah perkara dunia. Dalam masalah dunia silahkan kedepankan orang lain. Adapun kita bisa belakangan. Adapun masalah akhirat, masalah agama, masalah pahala, tidak ada yang namanya mengedepankan orang lain. Kita harus bersegera. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, wasari'u, dan bersegeralah kalian. Dalam ayat yang lain, sabiqu, ya berlomba-lombalah kalian. Redaksinya hampir sama. Dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, kita harus saling berlomba-lomba, saling mendahulukan kalau bisa. Ya sebisa mungkin. Ketika misalkan ada jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, maka jangan kita kedepankan orang lain, kita harus lebih utama bismillah. Ya kita harus lebih utama untuk menolong orang tersebut. Kenapa? Karena berbuah pahala. Pahala sedekah jamaah sekalian. Pahala sedekah diantara pahala-pahala yang membuat seseorang selamat insya Allah di alam kubur. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala yang tak terbatas, mengalir kepadanya pahala meskipun dia sudah wafat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga ketika misalkan ada ajang sedekah. Ada orang-orang yang memang mereka sedang membuat sebuah proyek-proyek berpahala. Lalu mereka meminta kepada kita bantuan. Jangan kita kedepankan kepada orang lain. Bismillah kita dulu. Kerahkan sebisa kita. Apapun yang kita bisa. Seminim apapun bantuan dari kita, maka lakukan. Jangan kedepankan untuk orang lain, karena dia akan mendapatkan pahala yang besar tentunya. Maka bismillah, kita harus lebih utama. Dalam beberapa hadis diantaranya yang menunjukkan bahwa itsar, tidak ada itsar dalam masalah ibadah, adalah hadis Nabi SAW. Hadis yang terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal." Kalau sekiranya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam an-nida, azan, was-saffil awwal, dan pahala yang terdapat di dalam salat di shaf pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, kemudian mereka tidak mendapatkan pahala-pahala tersebut melainkan harus diundi, mereka akan siap untuk diundi. Jamaah sekalian, kata Nabi SAW, kalau sekiranya kita mengetahui pahala di balik ibadah azan dan salat di shaf pertama,
maka kalau sekiranya untuk mendapatkan pahala tersebut harus diundi, maka kita akan siap untuk diundi. Kenapa? Karena pahalanya besar. Meskipun harus diundi, kita siap untuk diundi. Kemudian kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Kalau sekiranya manusia mengetahui pahala bersegera mengerjakan salat, bersegera menunaikan salat, maka sungguh mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Walau ya'lamuna ma fil 'atamah was-subh la'atauhuma walau habwan. Kalau sekiranya manusia mengetahui pahala yang terdapat di dalam mengerjakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, maka mereka siap untuk mendatangi kedua salat tersebut meskipun harus dalam keadaan merangkak. Masya Allah jamaah sekalian. Di sini Nabi SAW memberikan faedah kepada kita. Kita harus berlomba-lomba. Kemana? Ke shaf pertama. Berlomba-lomba untuk bisa menjadi muadzin, memanggil manusia untuk mengerjakan sholat. Berlomba-lomba untuk bersegera menunaikan sholat. Dan berlomba-lomba untuk menunaikan sholat subuh dan isya secara berjamaah. Meskipun bukan berarti yang harus dikerjakan cuma subuh dan isya, tidak, tapi semua sholat. Namun yang lebih ditekankan lagi adalah sholat subuh dan isya, di mana sholat subuh dan isya merupakan sholat dalam keadaan waktu-waktu gelap. Yang mana orang munafik kalau sholat di waktu-waktu gelap mereka malas. Kenapa? Karena Nabi tidak melihat mereka. Orang-orang munafik ketika sholat di waktu yang terang-terang, yang Nabi bisa melihat mereka, mereka semangat. Kenapa? Karena Nabi bisa melihat dan Nabi akan memuji mereka. Artinya, mereka mengerjakan ibadah itu karena ingin mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Lalu ketika datang waktu sholat yang gelap-gelap, seperti sholat isya dan sholat subuh, apalagi di zaman Nabi SAW tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Maka ketika sholat isya, sholat subuh, orang-orang munafik malas mengerjakan. Kenapa? Karena Nabi nanti nggak memuji mereka. Adapun kita jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, baik sholat di waktu-waktu terang maupun waktu-waktu gelap, tetap harus semangat mengerjakannya, berusaha untuk terdepan dalam mengerjakan sholat-sholat tersebut. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW di sini memotivasi kita untuk berlomba-lomba. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sekiranya untuk mendapatkan pahala sholat subuh dan isya kita harus merangkak, maka pasti kita akan siap untuk merangkak. Kenapa? Karena pahala yang begitu besar yang terdapat di dalam ibadah-ibadah tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gambaran itsar mengedepankan urusan orang lain daripada urusan pribadi. Itsar kepada makhluk, itsar kepada orang lain. Saya berikan beberapa gambarannya, beberapa contohnya. Di antaranya, itsar atau perbuatan itsar yang Nabi SAW lakukan kepada para sahabatnya. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya. In 'alal ardi min mu'minin illa ana aulan nasi bihi. Tidaklah ada seorang beriman di muka bumi ini melainkan aku lebih berhak kepadanya. Lebih berhak untuk menanggungnya maksudnya. Fa ayyukum ma taraka dainan aw daya'an fa ana maulahu. Siapapun di antara kalian yang meninggal lalu meninggalkan hutang atau meninggalkan orang-orang yang ditanggung, maka akulah yang akan menanggungnya, kata Nabi SAW. Wa ayyukum taraka malan fa ilal 'asabah man kana. Siapapun di antara kalian yang wafat lalu meninggalkan harta, maka silahkan bagikan kepada keluarganya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi SAW Masya Allah menampilkan sebuah sifat yang sangat tinggi sekali, budi pekerti yang sangat luhur sekali jamaah sekalian, di mana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian yang wafat lalu meninggalkan hutang atau meninggalkan keluarga, hutang aku yang tanggung, keluarganya aku yang menanggungnya. Jamaah sekalian, Nabi SAW siap menanggung hutang-hutang para sahabat, dan Nabi SAW siap menanggung keluarga-keluarga para sahabat yang mereka ditinggal mati oleh tulang punggung mereka. Dan Nabi SAW di sini jamaah sekalian mengedepankan urusan dunia kepada para sahabat, kepada orang lain dengan cara mengatakan, lihat, kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang wafat lalu meninggalkan harta, Nabi tidak ambil. Tapi kata Nabi, silahkan bagikan kepada keluarganya.
Di sini jamaah sekalian, Nabi SAW siap menanggung hutang, siap menanggung keluarga yang ditinggalkan. Adapun harta-harta si mayit, Nabi nggak butuh, silahkan ambil. Bagikan kepada keluarga-keluarga si mayit, siapapun yang berhak untuk mendapatkannya. Masya Allah jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus kita ikuti tuntunan Nabi SAW yang satu ini. Berusaha semaksimal mungkin untuk menanggung, untuk memberikan kemudahan kepada saudara semuslim semampu kita. Yang berikutnya, contoh itharnya Nabi SAW, contoh bentuk bagaimana Nabi SAW memberikan atau mengedepankan urusan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Suatu hari Nabi SAW diberikan hadiah berupa selendang. Kemudian tiba-tiba datang salah seorang laki-laki lalu mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadhihi." Ketika Nabi SAW diberikan hadiah berupa selendang yang sangat indah sekali, ada seorang laki-laki mengatakan, "Wahai Rasulullah, alangkah indahnya selendang ini." Selendang yang Nabi SAW pakai. Faqala na'a faqnusiha faksuniha. Kata orang tersebut, "Wahai Rasulullah SAW, tolong berikan selendang itu kepada aku." Nabi SAW mengatakan, "Na'am." Lihat jamaah sekalian, ya, Nabi SAW mengatakan ya. Nabi SAW tidak fikir panjang. Kenapa? Itu perkara dunia. Selendang perkara dunia, nikmat dunia. Nabi SAW, apa urusan beliau terhadap perkara dunia? Nabi SAW tidak mencintai perkara-perkara dunia ini. Kalau Nabi SAW mau menjadi orang kaya, sangat mudah bagi beliau. Tapi Nabi SAW tidak ada kecondongan bagi beliau kepada perkara-perkara dunia yang ternyata melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika orang tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, tolong berikan selendang tersebut kepadaku," Nabi SAW mengatakan, "Na'am, ya." Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamahu ashabuhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri beranjak, para sahabat mencela orang yang tadi meminta selendangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ma ahsanta hina ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadhaha muhtajan ilaiha thumma sa'altahu iyyaha wa qad 'arafta annahu la yus'alu syai'an fayamna'ahu. Kemudian kata para sahabat seraya mencela orang itu yang minta selendangnya Nabi SAW, "Bagus sekali kamu meminta sesuatu dari Nabi SAW. Padahal Nabi juga suka dengan selendang tersebut, tapi kamu bisa-bisanya meminta. Dan kamu telah tahu bahwasanya Nabi SAW kalau diminta sesuatu, beliau nggak pernah nolak. Kesempatan bagi kamu ini. Nabi SAW memakai selendang yang indah, engkau malah memintanya. Padahal engkau sudah tahu Nabi itu kalau diminta nggak akan pernah menolak. Lalu apa kata laki-laki tersebut jamaah sekalian? Ternyata laki-laki tersebut meminta selendang Nabi SAW bukan tanpa sebab. Apa sebabnya? Rajautu barakataha hina labisaha Nabi SAW la'alli ukaffanu fiha. Kata laki-laki tersebut, aku meminta selendangnya Nabi SAW seraya berharap mudah-mudahan aku mendapatkan keberkahan dari selendang ini. Kenapa? Karena selendang ini telah dipakai oleh Nabi SAW dan mudah-mudahan kelak ketika aku wafat, aku dikafani dengan selendang tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini, ithar. Perbuatan itharnya Nabi SAW, beliau cinta dengan selendang tersebut, suka dengan selendang tersebut. Manusiawi ya, sifat manusia. Memiliki melihat sesuatu yang indah, beliau suka. Namun ada sahabat yang minta Nabi berikan. Dan Nabi SAW tidak takut miskin, tidak takut bangkrut. Dan Nabi SAW tidak bersedih ketika memberikan selendang bagus tersebut kepada orang lain. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, contoh ithar yang selanjutnya adalah ithar yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faba'atha ila nisa'ihi faqulna ma ma'ana illa al-ma'.
Ada salah seorang datang kepada Nabi SAW, lalu mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya istri-istrinya Nabi tidak punya apa-apa di rumah kecuali air putih saja. Masya Allah jamaah sekalian, kehidupan Rasulullah, kehidupan manusia terbaik. Di rumah nggak ada apa-apa, cuma air putih. Oleh karena itu Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang siap untuk menerima tamuku pada malam hari ini? Karena Nabi SAW di rumah nggak punya makanan, nggak punya apa-apa, cuma air putih. Maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang siap untuk menerima tamuku malam hari ini? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat tentunya mereka berebut ingin menyambut tamunya Nabi SAW. Dan jangan Anda kira para sahabat berebut tamunya Nabi karena mereka di rumah punya apa-apa. Bukan. Mereka pun tidak yakin di rumah punya apa-apa. Ya, mereka pun belum tentu yakin di rumah itu punya sesuatu yang bisa mereka kerahkan buat tamunya Nabi SAW. Akhirnya faqala rajulun minal ansar. Salah seorang dari Ansor, salah seorang dari sahabat Ansor, sahabat Madinah mengatakan, saya wahai Rasulullah yang siap untuk menerima tamumu pada malam hari ini. Fantalaqa bihi ila imraatihi. Kemudian jamaah sekalian, sahabat Ansor tersebut setelah mengatakan aku siap menampung tamumu wahai Rasulullah, laki-laki tersebut pulang ke rumahnya. Ya, bertanya kepada istrinya. Faqala akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki tersebut mengatakan kepada istrinya, tolong muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, apa kata istri laki-laki tersebut? Ma indana illa qutu sibyani. Wahai suamiku, kita enggak punya apa-apa, melainkan ada makanan yang kita peruntukkan untuk anak kita yang masih bayi. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita pikirkan, kita kira bahwasanya sahabat tersebut siap menampung tamunya Nabi SAW karena dia punya harta yang banyak di rumah. Tidak, ternyata istrinya mengatakan kita juga nggak punya apa-apa, hanya tersisa makanan yang sangat sedikit, yang ini pun hak untuk anak kita yang masih kecil, masih bayi. Lalu apa kata suaminya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Hayyi ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'an fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha, dan seterusnya. Jamaah sekalian, kata Nabi kata laki-laki tersebut kepada istrinya, baik, nanti malam tolong anak kita segera tidur. Tidurkan anak kita sesegera mungkin agar dia tidak minta makan. Tolong tidurkan dia. Kemudian nanti malam ketika datang tamunya Rasulullah SAW, matikan lampu-lampu dan makanan tolong dihidangkan. Meskipun cuma sedikit, makanan untuk bayi tolong hidangkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika datang tamunya Nabi SAW, istri daripada sahabat tersebut benar-benar menidurkan anaknya agar tidak minta makan. Kemudian mematikan lampu-lampu, lalu menyiapkan makanan yang tinggal sedikit tersebut. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani. Masya Allah jamaah sekalian, bentuk itharnya suami istri yang soleh-soleha tersebut, ketika datang tamunya Nabi SAW, mereka mengerahkan, mereka mengedepankan makanan bayi mereka untuk tamunya Nabi SAW. Kenapa lampunya harus dimatikan? Agar suami dan istri tersebut pura-pura mengunyah, seakan-akan dia sedang ikut makan. Padahal mereka berdua, suami istri tersebut, hanya pura-pura makan saja, membiarkan makanan yang tinggal sedikit ini untuk tamunya Rasulullah SAW. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau lampunya dinyalakan, suami istri pun ikut makan, akan habis nantinya, nggak cukup buat tamunya Nabi. Atau ketika tamunya makan, tuan rumah tidak makan, tamu akan merasa tidak enak. Makanya sahabat Nabi SAW dan istrinya tersebut rela mengedepankan makanan yang tinggal untuk bayi mereka itu untuk tamunya Nabi SAW. Kemuliaan macam apa ini jamaah sekalian? Hati yang terbuat dari apa? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada para sahabat karena ketulusan dan kelurusan hati-hati mereka. Di antara bentuk ketulusan mereka adalah Masya Allah, mereka rela untuk mengedepankan urusan orang lain meskipun mereka juga lapar. Suami lapar, istri lapar, bahkan bayinya pun lapar, rela ditidurkan segera agar bayinya tidak minta makan. Masya Allah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
ketika datang waktu subuh, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, "Dhahikallahu al-lailata aw ajiba min fi'alikuma." Sungguh Allah Subhanahu wa taala takjub, kagum terhadap perbuatan kalian berdua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tertawa, kagum terhadap perbuatan kalian berdua. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Masya Allah. Mereka siap, mereka rela mengedepankan urusan orang lain, padahal mereka juga lapar. Padahal bayi mereka lapar, padahal mereka juga butuh, padahal mereka juga hidup dalam kesederhanaan, mereka hidup dalam keterbatasan, tapi mereka siap. Mereka rela mengedepankan untuk tamunya Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang sudah saya bacakan di muqaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Dan mereka mengedepankan urusan orang lain daripada urusan pribadi, padahal mereka juga sangat membutuhkan. Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang diberikan perlindungan dari sifat pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah dia beberapa gambaran-gambaran ithar dari Nabi SAW dan ithar dari sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ithar berikutnya, bentuk ithar selanjutnya jamaah sekalian, yang mana sebagian ulama memberikan judul ithar la nadhira lahu, sebuah ithar yang tidak ada tandingannya untuk orang-orang zaman sekarang. Suatu hari ketika di peperangan Perang Yarmuk, Abul Jaham ibnu Hudzaifah al-Adawi menceritakan, "Intalaqtu yaumal Yarmuk." Aku beranjak pada Perang Yarmuk mencari sepupuku, dan bersamaku ada seteguk air. Lalu aku mengatakan, "In kana bihi rimqun saqaituhu wa masahtu bihi wajhahu." Jamaah sekalian, Abul Jaham ibnu Hudzaifah al-Adawi membawa beberapa teguk air atau tempat wadah air. Beliau niat ingin memberikan minum kepada sepupunya yang sedang tergeletak bersimbah darah dan sudah hampir mati. Karena begitu dahsyatnya perang Yarmuk, kaum muslimin melawan orang-orang Romawi dan mereka begitu kesulitan sampai akhirnya kaum muslimin, alhamdulillah Allah berikan kemenangan, namun dalam keadaan beberapa kesatria-kesatrianya harus syahid. Dan kaum muslimin yang mendapatkan beberapa cobaan-cobaan di perang Yarmuk tersebut. Di antara cobaan-cobaan tersebut adalah ini yang saya ceritakan. Bagaimana sepupunya Abul Jaham ibnu Hudzaifah al-Adawi tergeletak bersimbah darah. Tentu sangat menyakitkan. Abul Jaham ingin memberikan minum kepada sepupu yang sedang tergeletak tersebut. Aku akan minumkan minum ini kepadanya dan aku akan mencuci mukanya dengan air minum ini. Fa'idha ana bihi. Lalu ternyata aku menemui sepupuku. Faqultu asqika. Aku mengatakan kepada sepupuku, aku akan berikan kepadamu minuman ini. Fa asyara ilayya an na'am. Lalu sepupuku mengatakan dengan isyarat ya, menganggukkan kepalanya yang artinya iya. Fa idza rajulun yaqulu Ketika aku ingin meminumkan minuman ini kepada sepupuku yang sedang sekarat, lalu di samping sepupuku ada orang yang mengatakan berteriak fa asyara ibnu ammi ilayya an intaliq bihi ilai. Lalu sepupuku menolak diberikan minum seraya mengatakan dengan isyarat, kasih dia dulu, di samping saya lebih haus. Jamaah sekalian, sudah ingin mati, sudah sekarat dan kehausan, masih menahan diri, gak mau minum sendiri, masih mengedepankan urusan orang lain daripada kebutuhan diri pribadi, padahal dia sedang ingin wafat. Memberikan kepada yang sampingnya, silahkan berikan kepada dia dengan bahasa isyarat. Faji'tuhu fa'idha huwa Hisham ibnul As. Lalu aku datang kepada orang yang berteriak tadi, ternyata itu adalah Hisham ibnul As. Faqultu asqika. Aku katakan kepada Hisham ibnul As, aku akan berikan minum kepadamu, wahai Hisham. Fasami'a bihi akhar. Faqala Ketika aku ingin berikan kepada Hisham minuman ini, lalu di sampingnya ada seseorang yang mengatakan, orang yang sedang sengsara, yang sedang sekarat, yang sedang bersimbah darah sebentar lagi, wafat pun mengatakan, butuh minuman. Hisham yang juga haus dan hampir diminumkan minuman oleh Abul Jaham,
membuat isyarat minumkan kepadanya, dia lebih membutuhkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intaliq bihi ilaih. Hisham dengan isyaratnya mengatakan seakan-akan silakan kau pergi kepada orang itu, dia lebih butuh. Faji'tuhu fa'idha huwa qad mat. Lalu ketika aku ingin beranjak kepada laki-laki di sampingnya Hisham, ternyata dia sudah wafat. Jamaah sekalian, sudah wafat kehausan. Ketika aku kembali kepada Hisham ibnul As, ingin mengembalikan minuman kepadanya, ternyata Hisham pun telah wafat syahid. Ketika aku kembali kepada sepupuku, ternyata sepupuku pun telah wafat. Jamaah sekalian, Masya Allah, ini ithar yang tidak ada tandingannya di zaman sekarang. Bagaimana mungkin ada tandingannya? Seorang yang sedang ingin wafat, jamaah, sedang kehausan, sedang sekarat, harusnya dia minum, mudah-mudahan dia panjang umurnya. Ternyata dia kedepankan untuk orang lain. Dan orang lain yang dikedepankannya pun ternyata mengedepankan kepada orang lain yang di sampingnya. Dan akhirnya tiga-tiganya wafat dalam keadaan belum minum sama sekali. Masya Allah, mereka wafat dalam keadaan insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Pahala berjihad, mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahala mengedepankan urusan orang lain daripada kebutuhan pribadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga di zaman sekarang, Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kepada kita ujian kekurangan, ujian keterbatasan, ujian kesederhanaan. Yang kita biasa makan enak dan lain sebagainya, ternyata kita lihat beberapa saudara kita, mereka harus menahan lapar, menahan tangis, ya menahan rasa malu. Mereka ingin minta namun mereka enggan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit dari Anda begitu berarti untuk mereka, wallahi demi Allah. Sedikit dari Anda, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi Anda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang beberapa nominal-nominal sedekah kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima keikhlasan dari kita, keikhlasan dari seorang hamba terhadap sedekah tersebut. Maka berapapun yang Anda sedekahkan untuk saudara Anda yang sedang membutuhkan, baik berupa makanan, berupa harta, berupa uang maupun jasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan balasan kepada Anda, balasan yang berlipat ganda insyaAllah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat apa-apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas semua yang telah menyimak dan berpartisipasi. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Saya jawab pertanyaan yang masuk. Nah, Tayyip. Banyak ya? 3 aja. Oh 3, baik. Pilih yang baik aja. Pilih yang pas. Pertanyaan pertama, apakah dengan memberikan pinjaman atau piutang yang kita dapat dari orang lain termasuk mengedepankan kebutuhan dari kebutuhan pribadi yang pada akhirnya kita yang akhirnya membayar hutang tersebut, termasuk insya Allah. Maka mungkin sebagian saudara kita, mereka untuk berhutang, mereka bisa sebenarnya, namun mereka tidak bisa untuk melunasinya. Maka kita yang alhamdulillah memiliki nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa untuk berhutang dan bisa untuk membayarnya, bisa untuk melunasinya, maka hendaknya kita yang menanggung hutang tersebut. Saudara kita, mereka mungkin dia mungkin gak punya gaji bulanan, adapun kita punya, maka bantulah dengan cara berhutang untuk orang tersebut. Artinya memberikan piutang kepada orang tersebut, meskipun akhirnya kita yang menanggung. Orang yang memberikan hutang kepada orang lain tentu dia terhitung sebagai pahala sedekah, kata Nabi SAW. Bahkan berlipat ganda tentu pahalanya. Maka ketika Anda bisa berbuat seperti ini, maka lakukan. Allah akan berikan kepada Anda keberkahan dari harta Anda, keberkahan kepada diri Anda, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan urusan kepada Anda sebagaimana Anda memberikan kemudahan urusan kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya, pemerintah memerintahkan untuk di rumah saja. Lalu bagaimana dengan ojol, supir, penjual kaki lima yang harus mencari uang untuk makan sehari-hari? Apakah mereka masuk orang yang menentang pemerintah? Kita katakan, di sini pemerintah memang belum menerapkan lockdown, meskipun sudah ada beberapa daerah yang lockdown tentunya. Oleh karena itu, kita harus berbaik sangka kepada pemerintah yang tidak menerapkan lockdown, karena pemerintah punya beberapa pertimbangan. Di antara pertimbangannya adalah harus menanggung menanggung kebutuhan semua rakyatnya tentunya. Maka ketika kita sudah tahu bahwa pemerintah memiliki kesulitan untuk menanggung semua rakyatnya, kita yang punya kelebihan hendaknya memberikan kelebihan kepada orang yang membutuhkan. Belilah dagangan saudara kita, meskipun kita mungkin gak terlalu butuh.
tapi lakunya dagangan dia merupakan kesenangan bagi saudara kita, sehingga dia bisa pulang ke rumah, dia bisa menjaga diri. Para pedagang, ya, para driver-driver dan lain sebagainya, mereka bukan berarti berani kepada penyakit, berani kepada musibah, bukan. Mereka pun takut sama. Namun mereka harus berinfak, mereka harus mencari nafkah untuk anak istri mereka. Mereka nggak mau menambah hutang, mereka nggak mau mengemis. Mereka menjadikan diri mereka gagah di hadapan orang lain. Maka kita yang punya kelebihan sebisa mungkin untuk memberikan kemudahan kepada mereka, agar ketika mereka harus berdagang dengan waktu yang singkat. Agar ketika mereka harus menjadi driver, mereka tidak bekerja dalam waktu seharian tapi beberapa waktu saja. Maka hendaknya orang-orang yang mereka tahu masalah ithar ini terketuk hati-hati mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ithar, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkategorikan orang-orang yang terlindung dari sifat pelit, mereka menjadi orang-orang yang berbahagia. Kalau sekiranya misalkan ternyata di tetangga-tetangga tidak ada yang peka, tidak ada yang saling membantu, maka ya terpaksa orang-orang para pencari nafkah tersebut keluar rumah dengan syarat memang mereka harus menjaga diri mereka seketat mungkin. Bagaimana caranya agar mereka melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar mereka tidak terkena virus-virus tersebut, dan bagaimana caranya agar mereka berusaha untuk sambil berusaha mencari nafkah namun sambil berhati-hati juga. Jadi tidak hanya berusaha mencari nafkah namun dia nekat menceburkan kepada kebinasaan, tidak. Mencari nafkah sambil dia berhati-hati dengan melakukan tindakan-tindakan yang telah dihimbau oleh pemerintah dan petugas-petugas kesehatan setempat. Nah, wallahu alam. Yang berikutnya, apakah kita boleh meminta kepada Allah perkara-perkara dunia? Kita katakan sangat boleh. Nabi SAW mengatakan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatiha kullaha. Hendaknya kalian semua minta kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta semua kebutuhan. Hatta fi syis'i na'lihi idzan qata'a. Bahkan sampai masalah urusan sendal yang putus. Nabi SAW katakan, hendaknya kita minta kepada Allah bahkan cuma masalah sendal yang putus. Idzan qata'a. In lam yuyassirhu lam yatayassar. Kenapa kita harus minta kepada Allah termasuk masalah sendal yang putus? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemudahan kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa membenarkan sendal kita yang putus. Jamaah sekalian, sendal putus perkara remeh. Namun perkara seremeh apapun, kalau Allah tidak memberikan bantuan, kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita nggak akan pernah bisa mampu membenarkan sendal yang putus. Bahkan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongannya kepada kita, kita nggak akan pernah bisa mampu membeli sendal semurah apapun harganya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua urusan, semua kebutuhan, semua perkara-perkara, baik dunia maupun akhirat, selama yang kita minta bukanlah perkara-perkara yang mustahil. Selama yang kita minta bukanlah perkara-perkara yang mendatangkan dosa atau perkara-perkara yang menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika ada orang meminta untuk dianugerahi istana putih terbesar sedunia misalnya. Ini perkara yang mustahil dan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dia, bahkan menyengsarakan dia pada hari kiamat kelak. Minta kepada Allah segala sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, dan jangan lupa untuk meminta sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Seperti apa? Minta ilmu, minta ketakwaan, minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, beliau minta, Rabbi zidni ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, ya Rabb, wahai Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Dan Nabi SAW juga minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, kesucian diri, wal ghina, dan aku memohon kepadamu kecukupan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan minta kepada Allah segala sesuatu adalah sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diwajibkan. Dan Allah akan murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang mereka sombong tidak mau beribadah kepadaku,
maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bahkan murka ketika kita tidak minta kepadanya. Maka salah seorang penyair Arab mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala, yang mananya Allah Subhanahu wa taala yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka, Allah akan marah ketika kamu tidak mau minta kepadanya. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Adapun anak Adam semakin diminta semakin marah. Allah Subhanahu wa taala semakin diminta semakin ridho. Justru semakin orang enggak mau minta kepada Allah, Allah akan marah. Adapun anak Adam manusia semakin diminta akan semakin marah. Ya, tidak diminta malah semakin ridho. Sebaliknya ya, Allah Subhanahu wa taala malah makin ridho kepada manusia ketika manusia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang lainnya akan saya jawab mungkin beberapa pertemuan-pertemuan mendatang jika memungkinkan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.